Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dalam ibadah rumah tangga terdapat dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-57. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mau menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena itu kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan itu menjadi terang di dalam hidup kami. Amin. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus sambil berdiri di dalam bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini saya beri judul "Permupakatan Jahat Senantiasa Meluruskan Karya Allah Terjadi." Di dalam pemahaman firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini, bagaimana menceritakan tentang permupakatan orang-orang Yahudi, para imam-imam untuk menjatuhkan Yesus agar mereka mampu menangkap Yesus dan membunuhnya. Ada sebuah pepatah mengatakan, untuk melihat sebuah karakter manusia, kita akan melihat dari apa yang ia ucapkan. Semakin banyak orang itu menceritakan dan mencari kekurangan orang lain, maka itu berarti semakin membuka siapa dirinya sendiri. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pemahaman firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini, orang-orang Yahudi, para imam, dan orang-orang Farisi senantiasa telah
punya pemahaman yang jahat terhadap Tuhan Yesus. Ketika kejahatan itu muncul dalam diri mereka, maka tidak ada sisi lain yang baik yang mereka lihat atas orang itu sendiri. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Saat dimana mereka menyaksikan begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tidak membawa mereka untuk sadar atas setiap apa yang terjadi, tetapi membawa mereka terus mencari dan mencari kekurangan Yesus agar mereka senantiasa memperolehnya dan menjatuhkan diri Tuhan Yesus. Kenapa itu terjadi, Bapak Ibu? Karena pertama, mereka melihat bahwa semakin Tuhan Yesus membuat satu mujizat dan karya-karya penyelamatan atas manusia, semakin mereka tersisihkan, semakin mereka tertandingi, semakin mereka ketakutan akan segala kuasa yang mereka miliki. Mereka takut mereka akan tergeser dari apa yang sudah mereka nikmati. Jabatan, popularitas, keuangan, dan lain sebagainya. Itulah yang mereka lindungi sehingga mereka tidak mau melihat kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya melalui pemahaman firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini, mereka hanya berpatokan untuk menyelamatkan diri dari kepuasan-kepuasan hidup secara duniawi. Tetapi mereka tidak pernah mau melihat dan mau membuka hati bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah memberikan sebuah penyelamatan untuk hidup mereka seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya ketika kita telah menutup hati kita terhadap kebaikan-kebaikan yang orang lihat, maka sebesar apapun kebaikan yang dilakukannya tidak akan pernah mendatangkan dan tidak akan pernah berdampak positif di dalam kehidupan orang itu. Karena itu melalui pemahaman firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua pada hari ini, ada beberapa hal yang mau Tuhan katakan kepada kita. Pertama, Allah mau menceritakan bagaimana sikap orang Yahudi tadi. Artinya itulah gambaran kehidupan manusia yang dikuasai oleh kuasa dunia, yang dikuasai oleh hawa nafsu, yang dikuasai oleh keserakahan. Ketika itu berkuasa di dalam kehidupannya, maka tidak ada lagi kebaikan yang bisa ia lihat. Itu pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita manusia, Bapak Ibu. Ketika kita mulai melihat orang itu tidak baik, mulai kita melihat orang itu tidak benar, mulai kita membenci orang itu, maka sebanyak apapun perbuatan baik yang dilakukannya yang jelas terlihat oleh orang lain pun tidak akan pernah terlihat olehnya. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari sikap Tuhan Yesus. Bagaimanapun cara dan permufakatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyenanginya, dia tidak pernah mau ambil pusing dengan apapun itu. Karena dia sadar dengan apa yang dijanjikan oleh Bapaknya, apa yang akan dilakukannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya yang juga diberikan oleh Bapaknya. Istilah dalam pemahaman kita sekarang, perkara kecil bisa kita lakukan, maka perkara besar akan Allah berikan di dalam hidup kita. Karena itu Tuhan Yesus sadar betul bahwa perkara-perkara yang terjadi di dalam kehidupannya ini adalah perkara-perkara yang sepele, yang tidak perlu dipusingkan, yang tidak perlu dikhawatirkan, yang tidak perlu ditakutkan. Perkara besar yang akan ia lakukan adalah mandat penyelamatan atas kehidupan bangsa ini dari kuasa dosa. Itu jauh lebih penting dari segala keirian, kedengkian orang-orang Yahudi.
Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus terus melakukan karya-karya yang ditugaskan oleh Bapaknya. Dan kita juga melihat yang ketiga, kita melihat bagaimana kejahatan yang terjadi, yang dilakukan oleh bangsa Yahudi itu menutup mata mereka, menutup hati mereka akan kebaikan, akan karya Allah yang terjadi di dalam kehidupan orang yang melakukan kebenaran-kebenaran yang mereka benci itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang-orang Yahudi pada saat itu mereka hanya terfokus pada sebuah kebencian, pada sebuah keirian, pada sebuah takut tergeser akan kekuasaannya. Tetapi di balik kejahatan yang mereka sepakati, yang mereka mupakati itu ada karya Allah terjadi. Dengan mereka membawa dan membunuh Tuhan Yesus, di sanalah karya Allah tergenapi. Karena Yesus memang datang ke dunia ini untuk mati, untuk menebus dosa manusia dari segala kejahatannya. Sehingga pada hari yang ketiga ia bangkit untuk memenangkan kuasa dosa itu dari maut. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih. Yang keempat, melalui pemahaman firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita semua. Jangan sampai kita menutup hati kita akan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain di dalam kehidupan kita. Karena apapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain itu berdampak pada sebuah karya berkat Tuhan. Maka ketika kita menutup hati akan karya Allah itu, dampak dari itu semua konsekuensinya adalah penghukuman yang akan kita terima dari Allah. Itu sebabnya melalui pemahaman firman Tuhan ini kita diingatkan, jangan keraskan hati kita hanya karena kedegilan kita. Tapi bukalah mata hati kita untuk melihat kebaikan orang sehingga berkat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan firman-Nya.